Inilah potret desa Cotkumbang, Kecamatan Kuala, Kabupaten Nagan Raya, Provinsi Aceh. Hidup dengan segala keterbatasan, jauh dari sentuhan pembangunan, sudah biasa dirasakan. Desa Cotkumbang memiliki sumber daya melimpah, tanah yang subur, sawah yang luas, membuat desa tersebut dijadikan tempat bercocok tanam. Warga desa Cotkumbang bergantung dari hasil batu bata yang produksi dengan cara sederhana. Penghasilan mereka cuma sebatas buat cukupi kebutuhan sehari-hari saja. Apalagi melanda pandemi COVID-19, kondisi masyarakat semakin terpuruk. Puluhan tahun melewati rawa dan hutan untuk pergi ke ladang. Warga berharap ada secara harapan untuk memiliki jalan yang layak. Meski warga Cotkumbang ini jauh dari kata sempurna, senyum sumringah tetap saja hadir di setiap wajah penduduknya. Yang jelas kami masyarakat kecil sangat berterima kasih kepada TMD tersebut. Kalau dulunya sebelum dibuat jalan ini masyarakat sangat susah, mau ke kebun sendiri aja susah. Nah, jadi setelah dibuat jalan ini sama TMD ini, kami bersyukur ya alhamdulillah. Yang jelas kita ucapkan kan kepada TMD. Karena kita bisa ke kebun sendiri, udah mulai enak, jalan pakai kendaraan, ngasih bibit. Atau terakhir kebun-kebun kita ini yang tadinya hutan, sekarang bisa terbuka. Karena masyarakat kita udah enak menuju ke kebun tersebut. Nah, dulunya sebelum dibuat ini, ya sangat susah. Kalau pas musim hujan ya banjir, kebun-kebun kita pun berair kan. Kebun-kebun kita masyarakat nggak bisa, yang bisa masuk kemana ini cuma hanya kerbau. Nah, itulah kerbau. Setelah ada TMD ini masuk desa kita ini buat jalan, ya bersyukur alhamdulillah. Itulah yang jelas ya, Pak. Kami sangat berterima kasih kepada Bapak TMD lah. Nah, itu ini. Harapannya ke depan ya kalau bisa ya gini terus. Nah, begini terus terhadap kepada masyarakat supaya bisa masyarakat bisa memperbaiki ekonominya, Pak. Kira-kiraan 2 tahun baru saya beli. Itulah waktu saya beli tanah di sini. Dibilang orang semua gila. Kamu gila, untuk apa kamu beli tanah di situ? Itu jalannya susah. Macam mana kamu lewatin? Tapi bagi saya nggak ada mikir kayak gitu. Setiap pasti yang kita tanam, pasti kita sanggup meminta jalan atau macam mana kayak itu saya pikir di hari. Nah, alhamdulillah sebesar ini saya udah sawit saya. Nah, alhamdulillah. Gara-gara dibilang saya gila, sudah sukses kayak gini. Alhamdulillah. Udah itu masuk lagi ini jalan TMD. Bersyukur saya sebagai warga di desa Cotkumbang, saya bersyukur. Karena saya yang dibilang gila, namunnya saya berhasil. Itu bersyukurnya. Alhamdulillah sekali bagi saya, setelah dibuat jalan TMD ini, masyarakat Cotkumbang semuanya di Cotkumbang bersyukur bahwasanya ada jalan dari Cotkumbang bisa menuju ke ujung Petiha. Bersyukur kalau saya sebagai warga Cotkumbang bersyukur kepada Bapak TMI karena sudah membantu masyarakat Cotkumbang sehingga jalan aktivitas dari desa Cotkumbang menuju ujung Petiha sudah sukses. Alhamdulillah semua sekali. Sebanyak 150 personil TNI Angkatan Darat dari Kodim 0116 Nagan Raya diterjunkan untuk membantu percepatan pembangunan dan pemulihan akses ekonomi. Mereka terpanggil untuk menjawab harapan masyarakat yang selama ini belum tersentuh pembangunan dengan layak. TMMD reguler 113 Kodim 0116 Nagan Raya secara serentak dibuka pada tanggal 11 Mei 2022.
masyarakat terpelosok dan desa tertinggal menjadi sasaran utama pembangunan. Program kemanunggalan ini akan dilangsungkan selama 30 hari. Pembangunan cepat dan tepat sasaran sangat diharapkan oleh warga. Program TNMD 113 Kodim 0116 Nagan Raya memusatkan pembangunan infrastruktur mulai pembukaan jalan baru sepanjang 2000 meter, pembuatan jalan, dan pembuatan drainase. Hutan belantara dan padang ilalang ditembus oleh para prajurit ini. Meski tubuh dibasahi keringat dan peluh, namun semua itu tak menyurutkan para abdi negara ini membantu masyarakat. Dibantu warga, mereka bergotong royong bekerja sukarela bersama. Merekalah pahlawan pembangunan pelosok negeri. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, hadirin sekalian, saya dari Kodam Sadar Muda, dalam hal ini mewakili Pangdam. Saya Irdam, Inspektur Kodam. Datang kemari untuk meninjau atau melaksanakan pengawasan dan evaluasi pelaksanaan TMMD yang ke-113 ini sudah sejauh mana berjalan, apakah sama dengan perencanaan dan yang pelaporan dari dibawa oleh Dandim. TMMD sendiri artinya atau kepanjangan adalah Tentara Manunggal Masuk Desa, atau dulu kita kenal namanya AMD, Abri Masuk Desa, ya kan? Kenapa dibilang Manunggal? Disitulah terjadi interaksi antara TNI dengan rakyat, dengan masyarakat, ya tentunya dengan melibatkan stakeholder yang lain. Yang utama adalah Pemda, kemudian kepolisian, kemudian dari DPR dan kejaksaan, karena ini kan menggunakan dana negara, perlu pengawasan daripada pihak kepolisian dan pihak kejaksaan. Sedangkan dari dewannya, dari Pemda mengusulkan ke sana, dewan ACC atau tidak. Jadi memang semua ini ada terjadinya sinkronisasi dalam satu pekerjaan. Manunggalnya di situ, tentu dengan masyarakat. Kemudian kami membangun karena berharapkan pemerintah itu, keberadaan pemerintah itu sampai ke desa-desa. Siapa itu pemerintah? Ya ini yang berpakaian dinas ini. Itulah pemerintah. Jadi jangan sampai mengatakan bahwa negara tidak masuk di desa ini. Negara sudah masuk. Kamilah mewakili negara. Jadi diharapkan desa itu apa keluhannya, apa yang diinginkan didengar oleh rekan-rekan kita para Babinsa dan Babin Kaptimas dan kepala desa kecil, itu akan menyampaikan apa yang bisa, apa yang dibutuhkan. Seperti sekarang ini luar biasa, ini sentra ekonomi. Kita lihat sini kan ini penghasil bata. Ternyata daerah sini ini bata di lingkungan kabupaten di sini itu bata yang dari Nagan Raya. Titiknya di sini. Selama ini mereka kesulitan akan jalan, dan ini sangat tepat. Kemudian juga sini ada banyak sawit dan yang lain-lainnya hasil bumi. Dengan dibangunnya jalan ini walaupun hanya 2 kilo, tapi itu bermanfaatnya sangat luar biasa terhadap masyarakat dan akan meningkatkan perekonomian masyarakat di desa ini, tentunya Nagan Raya secara umum. Baik, terima kasih. TMD tahun ini kita menganggarkan melalui mekanisme yang ada, mulai dari musrembang pada awal tahun sebelumnya, kemudian masuk dalam renjai PPK, kemudian kita bahas dengan DPRK, sama-sama antara legislatif dengan eksekutif. Nah, kita bahas dari pihak legislatif juga menyetujui anggaran ini. Jadi pelaksananya juga tahun ini bekerjasama dengan dikelolakan oleh pihak ketiga, dalam hal ini oleh Kodim Nagan Raya. Nah, insya Allah nanti tiap tahun kita coba menganggarkan melalui MD reguler ataupun MD imbangan. Jadi manfaat yang dirasakan masyarakat seperti yang kita tahu bahwa ini sentra ekonomi terbangun dan menjaga
meningkatkan hasil perkunjungan masyarakat di sini. Itu cukup bagus saya pikir. Nanti MMD ini adalah untuk membantu pemerintah daerah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat, meningkatkan perekonomian masyarakat, membantu pemerintah daerah. Peninjauan hari ini alhamdulillah apa yang diharapkan oleh pimpinan di pusat dapat sementara berjalan sesuai rencana. Mulai dari rencana tadi paparan Dandim, kemudian kita melihat kegiatan Baksos di sini meliputi pengobatan massal dan pos Bindu dan pos Yandu ini dapat berjalan dengan baik. Alhamdulillah kami selaku masyarakat cukup paling senang karena kalau kita bicara kisah jalan TNI ini paling sulit Pak, karena dikala kami masuk dengan Pak Korwil benar-benar rawa di belakang kami ini air. Memang kami langsung karena niatnya baik kan, sebagaimana Bapak Sekda, Bapak Ketua DPRK, Bapak Bupati dan didukung oleh TMD ini kan, karena nama belum niat. Memang niat kepada masyarakat ini Pak. Kalau kisah perjalanan ini bagi saya diimpi, cuma mimpi, enggak mungkin dibuat jalan ini 1,5. Karena kami selalu mendukung TMD ini, baik masyarakat selalu gotong royong. Apapun bentuknya kami pantang mundur, selalu maju. Insya Allah hampir 1000 meter nih. Kita sudah enak jalan kaki. Kalau kisah kemarin petani 1 bulan nggak sampai sekali itu datang ke kebun sawit karena memang kendalanya paling payah. Tapi setelah bodi jalan ada 1 kilo ini, 1 minggu 3 kali datangnya ke kebun sawit. Ini yang paling menguntungkan bagi kami. Alhamdulillah saya jawab ya, untuk kegiatan kita fokus sementara adalah untuk bokaver, pembuatan jalan ini, karena itu adalah urgent, di mana kita fokusnya bokaver karena mengejar cuaca yang tidak menentu. Apabila itu tidak kita kejar sehingga bisa menghubungkan antar jalan. Kalau itu nggak selesai, kita tidak bisa menghubungkan antar jalan tersebut. Waktu pengerjaan kita, selain cuaca terang seperti sekarang, kita juga seandainya ini sampai malam pun kita akan lembur, sehingga fokusnya dalam pengerjaan bokaver dan badan jalan ini selesai. Kalau sudah selesai, untuk kanan kiri paritnya itu akan terkejar juga, walaupun mungkin agak terlambat, maksudnya di belakang gitu. Ini ditingkatkan Insya Allah niat yang tadi kita ngomong beliau jadi. Tidak perlu dengan Guna menumbuhkan rasa kebangsaan dan cinta tanah air serta bela negara kepada generasi muda, para prajurit membekali penyuluhan wawasan kebangsaan serta penyuluhan narkoba dan obat terlarang kepada warga desa. Bidang kesehatan, TNI juga menggelar penyuluhan kesehatan stunting serta pengobatan massal. Kemanunggalan prajurit ini juga memupuk semangat kebangsaan, melestarikan budaya gotong royong di dalam kemanunggalan TNI dan rakyat. Tuhan Yang Maha Kuasa, hari ini Kamis 9 Juni 2022 pukul 10.05 waktu Indonesia Barat, TNI Manunggal Membantu Desa ke-113 tahun 2022 secara resmi saya nyatakan ditutup.
PMD 113 Kodim 0116 Nagan Raya berakhir. Selanjutnya, nasib ratusan jiwa penduduk Desa Corkumbang, Kecamatan Kuala, Kabupaten Nagan Raya dikembalikan kepada pemerintah.